Penjaga semuanya, perhatikan. Raja akan ke kuil dengan Benazir. Waspadalah, karena ini larut malam. Bisakah aku mendayung perahu untukmu? Tapi jika kau mengizinkan aku yang mulia. Kenapa kau ingin bersusah payah, Benazir? Yang mulia raja adalah seorang prajurit yang sangat berani dan berjuang dengan gagah berani di medan perang. Tapi yang mulia harus istirahat ketika yang mulia tidak berada di medan perang, kan? Tapi kenapa harus ada jurumudi jika aku tahu bagaimana mengendarai perahu? Aku memerintahkan jurumudi untuk meninggalkan kapal. Di sini gelap. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerangnya. Terima kasih yang mulia. Kau selalu begitu memperhatikan aku. Aku benar-benar berhutang budi kepadamu yang mulia raja. Apa yang terjadi, Ratu Jodah? Coba kau lihat itu, Ratu Jodah. Apa yang kau tunggu sekarang? Seharusnya aku tidak menunggu lama. Sekarang aku terpaksa melakukan ini untuk menyelamatkan yang mulia raja. Benazir! Ada apa, Ratu Jodah? Tidak ada apa-apa. Benazir, hati-hati! Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Para prajurit telah mengepung tempat ini. Kita akan segera ditangkap. Jangan khawatir, Ratu Salimah. Aku tahu jalan rahasia menuju ke istana. Kita tidak akan tertangkap. Ayo, kita pergi, Moti. Kerja yang bagus, Ratu Jodah.
Kau sangat berani dan cerdas, Ratu Joda. Aku mungkin tidak bisa sepertimu dalam melakukan ini. Aku telah belajar memanah di Ame, Ratu Salimah. Hari ini kulakukan. Dengar, Ratu Salimah, waktu telah mengajarkan kita untuk menjadi lebih berani. Terima kasih. Kau telah menjaga Yang Mulia Raja dari Benazir. Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang jalan rahasia? Bahkan aku tidak menyadari hal itu. Yang Mulia telah menunjukkannya kepadaku. Lihat apa yang terjadi hari ini. Aku yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Dia melindungi Yang Mulia Raja. Itu tidak bisa kebetulan bahwa aku sampai danau hanya ketika kau mengincar Benazir. Kita bahkan kembali dengan aman. Menurutku Tuhan telah melindungi kita sehingga kita semua kembali dengan aman di sini. Aku berharap bahwa Tuhan selalu membantu kita, Ratu Salimah. Aku ingin bertemu Adgah Khan dan semua menteri segera. Rawat dia. Tidak terluka parah. Aku bisa mengobatinya sendiri nanti. Adgah Khan, bagaimana? Apa kau sudah menemukan orang yang tadi menyerangku? Para penjaga sudah menggeledah seluruh tempat ini. Tapi si penyerang itu tidak bisa ditemukan. Tapi mereka menemukan anak panah ini. Dan anak panah ini ternyata milik kerajaan. Berarti penyerangnya mengetahui diriku. Ya, mungkin saja. Ada kemungkinan seperti itu. Seseorang di kerajaan kita ada yang membantu Abul Malik. Dan aku yakin sekali, pasti ada yang mencoba untuk membingungkan kita dengan menggunakan senjata kita sendiri. Apakah Yang Mulia tidak ingat bahwa Abul Malik telah mengancam untuk membunuh Yang Mulia? Tidak, Adgah Khan. Abul Malik bukan orang di belakang ini. Jika dia telah merencanakannya, aku pasti sudah mati sekarang. Tembakan penyerang itu meleset, Yang Mulia. Adgah Khan, aku memikirkan juga. Lalu aku menyadari bahwa serangan itu sebenarnya bukan ditujukan untukku. Serangan itu ditujukan bagi Benazir. Dan ada seseorang di antara kerajaan yang berpikir bahwa dia seorang wanita beracun. Bagaimanapun juga, aku ingin para penyidik untuk melihat ke dalam masalah ini. Aku tidak ingin ada yang menyerangku selama waktu perayaan berlangsung. Menurutku serangan ini adalah... Tinggalkan kami. Ratu Joda tetap di sini. Ratu Joda, bagaimana menurutmu? Siapa yang telah menyerang? Musuhmu mungkin telah menyerangmu, Yang Mulia. Tidak, Joda. Jika musuhku telah merencanakan serangan ini, aku pasti sudah mati sekarang.
Serangan ini bukan dilakukan oleh musuhku. Kurasa orang di balik serangan ini sebenarnya tidak ingin membahayakan diriku, tapi ingin menyerang Benazir, dan bukti itu menunjukkan bahwa hal itu dilakukan oleh orang yang mengenalku. Ratu Joda, apakah masih ingat ketika aku berada di Amer, aku telah menyelamatkanmu dari sebuah serangan serupa yang ditujukan bagiku? Ratu Joda, inilah yang terjadi di hari ini. Benazir dan aku akan pergi ke kuil. Kami begitu dekat dan begitu akrab. Tiba-tiba kami diserang oleh panah-panah. Aku menyelamatkan Benazir seperti aku menyelamatkan hidupmu. Kali ini aku gagal untuk menangkap pemanah itu dengan cara aku diserang. Dan aku merasa ini yang akan membunuhku. Tapi bahkan tidak satupun panah itu menyentuh kulitku. Sungguh ironis yang kurasa. Lalu bagaimana kau melukai dirimu sendiri? Aku terluka dengan perahu sambil melindungi Benazir. Coba kau pikirkan, Joda, ada seseorang yang tidak ingin aku pergi ke kuil bersama dengan Benazir. Aku minta maaf karena mengetahui kalian berdua tidak bisa mencapai tempat suci. Bagaimanapun, aku telah menemukan panah ini. Segera aku akan menemukan siapa orangnya. Menurutmu apa alasan orang itu melakukan serangan? Penyerangnya pasti mencoba untuk menghentikanmu menyeberang ke seberang danau itu. Itu perkiraanku yang mulia. Aku juga berpikir seperti itu. Oh ya, begini Joda, kau tidak seperti Benazir saat berada di dekatku. Apakah itu berarti bahwa kau adalah orang yang menyerangku? Tidak, kau tidak mungkin yang menyerangku. Kau tidak akan membahayakan diriku. Joda, silakan kau pergi. Selamat tinggal yang mulia. Itu berarti yang mulia tahu bahwa akulah yang telah menyerangnya. Salam Ratu Joda, Ratu Salimah ingin datang menemuimu. Biarkan dia masuk. Salam Ratu Joda. Salam Ratu Salimah. Aku senang sekali, kupikir kau telah tertangkap. Ternyata kau baik-baik saja, dan Yang Mulia tidak tahu mengenaimu. Aku senang sekali Ratu Joda. Tidak seperti itu. Yang mulia tahu bahwa itu aku. Apa? Iya, Bagaimana ini bisa terjadi? aku tidak tahu bagaimana. Tapi aku pikir dia tahu bahwa aku yang menyerangnya. Terlihat dari cara yang mulia menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepadaku. Ya Allah, apa yang dia katakan? Aku heran dengan perilakunya itu Ratu Salimah. Dia tidak menuduhku meskipun mengetahui bahwa aku yang menyerangnya. Kemudian dia menyuruhku kembali dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak mengerti jalan pikirannya. Dia mungkin tidak ingin menghukummu Ratu Joda. Kenapa dia melakukan hal itu Ratu Salimah? Karena dia mempunyai perasaan denganmu. Ratu Salimah, tolonglah. Jangan bahas hal itu lagi di depanku. Aku tidak ingin. Aku tidak peduli. Yang mulia tidak menghukumku. Yang jadi hal terpenting bagiku saat ini adalah bahwa para penjaga akan lebih waspada menjaganya. Dan itu artinya Benazir akan kesulitan untuk menyerang Yang Mulia. Ratu Joda, ini akan menjadi baik. Sekarang Benazir harus menjauhi Yang Mulia. Tapi dia pasti akan merencanakan hal baru terhadap Yang Mulia segera. Ratu Salimah, aku harus melakukan sesuatu. Yang Mulia harus tahu tentang niat sejatinya sebelum dia berhasil melakukan sesuatu pada Yang Mulia. Benazir, besok adalah upacara henna. Pernikahan adalah hari setelahnya. Jangan dipikirkan. Kita masih punya banyak waktu. Zakira, jangan mencoba untuk menghiburku ya. Aku sadar bahwa aku tidak punya banyak waktu. Sampai sekarang semua usahaku telah gagal. Ini adalah kesempatan terbaik yang aku bisa, tapi tidak terbukti bagiku. Aku tidak bisa menunggu sampai aku menikah. Aku harus memikirkan cara keluar.
Apa kau memiliki informasi tentang seseorang yang akan datang untuk membantuku? Saat raja waktu itu diserang, keamanan sekarang telah diperketat. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Tidak mudah untuk menerobos keamanan itu. Bawa dia kemari, Zakira. Aku gagal setiap kali aku mencoba untuk menyerang Yang Mulia Raja. Sudah waktunya untuk serangan terakhir. Serangan terakhir. Kau terlalu banyak berharap, tapi kau tidak akan berhasil. Karena aku ada di sini untuk melindungi Yang Mulia Benazir. Ratu Joda, Ratu Joda. Kau pikir bahwa kau bisa menghentikan aku? Tidak semudah itu untuk menghentikan aku. Tapi ada sesuatu yang ingin aku akui. Kau berani juga datang ke sini sendirian untuk menemui seorang wanita beracun. Aku seorang Rajput. Satu-satunya hal yang aku takuti adalah kemarahan. Aku tidak menyerang siapapun dari belakang. Aku memiliki keberanian untuk bertarung berhadapan, bahkan dengan ular jika dia datang di hadapanku. Apa yang terjadi jika ular akan menggigit dirimu? Jangan sentuh aku, kau menjijikkan. Kau menyebutku wanita menjijikkan? Kau benci padaku? Tapi Yang Mulia begitu tergila-gila padaku bahwa dia ingin menikah denganku. Kau lupa itu? Ratu Joda, Yang Mulia Raja putus asa. Untuk menerima kematiannya yang akan datang kepadanya dalam bentukku, Ratu Joda. Kau belum mampu melakukan apapun untuk mengalahkanku, dan itu akan tetap terjadi. Bahkan kau adalah orang yang telah membantuku, Ratu Joda. Tuduhanmu memberiku kesempatan untuk menjadi Ratu Yang Mulia Raja. Kau berpikir Yang Mulia Raja akan menjauh? Dia ingin bersamaku sepanjang hidupnya, ingat itu. Aku bisa melihat dari udara di sekelilingmu. Keegoisanmu terpancar. Sebenarnya kau terluka karena belum berhasil melaksanakan tugasmu. Apa kau ingin tahu alasannya? Terdapat hukum alam. Kebaikan akan selalu menang di atas kejahatan. Tidak peduli berapa banyak kau mencoba. Aku akan pastikan bahwa Yang Mulia tahu tentang niat burukmu ini, dan kau akan hancur seperti ular berbisa. Aku tidak akan membiarkanmu, Benazir. Aku tidak akan membiarkanmu melancarkan rencana jahatmu itu. Dalam hal ini, kau bisa menunggu waktumu, Ratu Joda. Sementara itu, aku akan menyelesaikan pekerjaanku dan pindah dari sini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, Ratu Joda. Aku yakin kau bahkan tidak akan mengetahui saat aku menyelesaikan tujuanku. Bagaimanapun, jangan buang waktuku ya. Aku harus membuat banyak persiapan untuk upacara henna. Walau bagaimanapun, aku akan menjadi seorang ratu. Mungkin ini adalah tawa terakhirmu. Kau mungkin tidak akan bisa tertawa lagi saat ketahuan nanti. Tidak ada seorang pun yang bisa membahayakan nyawa Yang Mulia selama aku masih ada. Wow, cintamu membutuhkan tepuk tangan. Kau tidak akan memahami tugasku. Sebagai seorang istri, aku telah bersumpah untuk melindungi suamiku dan menghadapi setiap kesulitan lebih dulu sebelum kesulitan itu menyentuhnya. Seorang Rajput bisa memberikan nyawanya, dan dia tidak akan melanggar janjinya. Apa kau tidak takut aku menyengat dirimu? Tidak. Kau mungkin sama sekali tidak tahu mengenai Mirabai, yang bahkan segelas racun pun tidak bisa membunuhnya. Seperti dia, aku juga seorang Rajput. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku, Benazir. Dan kau tidak akan bisa membahayakan nyawa Yang Mulia. Jika ini adalah tawa terakhirku,
Aku akan memastikan bahwa aku akan menyengatmu sebelum aku mati. Zakira, apa kau dengar itu? Dia tidak akan menyerah, bahkan setelah kalah setiap kali. Aku ingin bertemu orang yang membantuku, Zakira. Pastikan dia sudah sampai sini. Aku akan bertemu dengannya di luar jika dia tidak bisa mengunjungiku. Semoga ini rencana terakhirku berhasil. Yang Mulia, bisa saya menutupi luka Anda? Biar aku saja. Aku sudah membuat obat dari beberapa tumbuh-tumbuhan. Terakhir kali, luka-luka Yang Mulia sembuh dengan cepat dengan obat dariku ini. Bagaimana tanggung jawab kalian? Karena Yang Mulia mengatakan bahwa dia tidak perlu penjaga, kalian semua pergi meninggalkannya sendirian. Jurumudi juga turun dari perahu saat Yang Mulia bilang Benazir akan mendayung perahu. Jika Jurumudi tidak bisa pergi bersama Yang Mulia, dia bisa saja mengambil perahu yang lain. Apakah menurut kalian ini sebuah lelucon? Hei kau sudah temukan pelakunya? Ratu Rukayah, serangan ini bukan orang luar yang melakukannya. Penyerangnya dekat dengan Yang Mulia. Bahkan dia juga menggunakan senjata kita. Lalu dia melarikan diri dengan begitu mudah. Itulah yang kami lihat yang sebenarnya. Baiklah. Dalam hal ini, aku inginkan kalian semua berada di sekitar Yang Mulia sepanjang waktu. Apakah penyembuh kerajaan musuhmu? Kenapa tidak kau biarkan dia melakukan tugasnya? Kau memiliki cara aneh untuk memperlakukanku. Pertama kau melukaiku. Kemudian kau datang padaku dengan obat. Terluka saat kau mencoba untuk melindungi Benazir, dan bukan karena aku. Kau sudah tahu yang terjadi. Kau adalah penyebab dari cedera ini. Apa maksudmu, Yang Mulia? Orang yang bijak tidak perlu penjelasan. Maaf, Yang Mulia. Apakah itu benar? Apa kau menolak penjaga untuk ikut bersamamu? Apa kau meminta Jurumudi untuk turun dari perahunya? Kalau begitu aku yang akan menjagamu. Rukayah, aku tahu kau begitu peduli denganku. Kau tidak berpura-pura khawatir. Tapi jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja meskipun itu menyerangku. Tidak, Yang Mulia. Hanya karena Yang Mulia baik-baik saja, tidak berarti bahwa Yang Mulia aman. Kau memang tidak peduli dengan keselamatanmu, tapi aku peduli. Yang Mulia, tolong biarkan aku mengoleskan obat ini di lukamu, agar tidak terinfeksi. Yang Mulia, Ratu Joda itu memang benar. Kau harus cepat mengobati lukamu. Berikan padaku. Aku yang akan mengoleskannya. Kau tahu, Ratu Joda, mengapa aku menjadi kepala permaisuri? Itu karena Yang Mulia tidak ikut campur ketika aku berbicara. Sekarang kau boleh pergi. Aku tidak ingin ada orang ikut campur antara aku dan Yang Mulia. Silakan pergi. Yang Mulia, biarkan aku mengobati lukamu. Salam Ibu, salam Ratu Salima. Aku ingin bicara denganmu. Silakan duduk.
Aku ingin tahu, apa kita punya bukti untuk membuktikan bahwa Benazir wanita beracun? Tidak, Ibu. Kami belum menemukan bukti terhadap dirinya. Kita tidak bisa buktikan bahwa kita ini benar. Ratu Joda adalah saksi. Dia telah berhasil menjaga Yang Mulia. Lalu bagaimana? Aku akan beritahu apa yang terjadi. Aku ingin bertemu dengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Sangat penting untuk tahu kebenaran sebelum dia menikahi Jala. Ratu Joda telah mencoba untuk melakukan itu. Menurutku kita tidak harus ikut campur dalam hal ini. Kita akan lihat kebenaran itu, Ibu. Mengapa? Karena aku bisa melihat bahwa Ratu Joda telah mempunyai perasaan kepada Yang Mulia. Itu alasannya kenapa Ratu Joda melakukan semua ini. Aku ingin Yang Mulia tahu bahwa Ratu Joda telah menyelamatkan hidupnya. Yang Mulia harus tahu. Kau orang yang luar biasa, Ratu Salimah. Seorang istri biasanya selalu iri dengan wanita lain dalam kehidupan suaminya. Aku bisa iri dengan wanita lain, tapi bukan dengan Ratu Joda. Ratu Joda seperti adikku dan dia menganggapku sebagai kakaknya. Aku belum pernah melihat Ratu Joda iri padaku dan juga iri dengan Ratu Rukaya. Baiklah, seperti katamu, aku tidak akan ikut campur. Terima kasih Ratu Salimah. Semoga Allah memberkati mereka. Amin. Apa kau sudah memberikan obat itu pada Raja Joda? Kenapa kau diam saja, Joda? Tadi aku ke sana, tapi... Ada apa? Tapi Ratu Rukaya tidak mengizinkanku mengoleskannya. Lalu dia memintaku pergi. Bahkan Yang Mulia pun tidak berusaha menghentikanku. Kenapa dia harus menghentikanmu? Kau adalah orang yang telah mencederainya. Tidak, Muti. Dalam hal ini, kenapa kau ingin bertemu dia lagi dan lagi? Kenapa kau menyalahkan diri sendiri karena dia terluka? Kenapa kau mau bertemu dengannya meskipun dia sedang kesal denganmu? Memangnya kenapa? Jika Yang Mulia sedang marah kepadaku, aku kan tidak marah padanya. Oh, begitu. Jadi kau tidak akan marah meskipun dia menikah dengan Benazir? Hentikan itu, Muti. Kenapa kau selalu saja membahas hal itu? Apa kau ingin mendengar bahwa aku khawatir pada Yang Mulia? Iya, aku khawatir padanya. Aku peduli pada Yang Mulia. Bukankah adalah tugas seorang istri untuk melindungi suaminya sendiri dari bahaya? Yang kulakukan ini adalah tugasku sebagai istri. Cinta telah membuat mereka terluka. Namun mereka tidak mau menerimanya. Keduanya jatuh cinta satu sama lain. Namun mereka menolak untuk mengakuinya. Ratu Rukaya, kau baik-baik saja? Aku dengar kau tidak mau makan karena kau marah. Hosiar yang memberitahukan aku bahwa kau tidak mau makan. Kau belum makan apa-apa sejak pagi, Ratu Rukaya. Sebenarnya ada apa denganmu? Rasanya aku tidak ingin makan apapun. Begitu. Kau tidak ingin makan. Ratu Rukaya, ingat kesehatanmu sedang tidak baik. Jika kau tidak makan apapun, aku takut angin akan meniupmu pada saat kau pergi berburu. Aku akan mampu berburu hanya jika Ratu Joda meninggalkan Yang Mulia sendirian. Dia selalu berusaha untuk menemukan alasan berada di sekitar Yang Mulia. Sekarang aku tahu alasannya mengapa kau marah. Kau marah pada Ratu Joda. Aku merasa senang bahwa aku tahu alasannya. Jadi sekarang, Ratu Rukaya, aku minta jangan marah padanya.
Aku yang menyuruhnya membawa makanan untukmu. Ini. Makanlah Ratu Rukaya. Ratu Rukaya, tolong makan sesuatu demi aku. Aku tidak ingin kehilangan seseorang yang merupakan bagian dari perjuanganku terhadap Ratu Joda. Tolong. Mahamangga, aku belum pernah melihat seorang yang tidak tahu malu dan kurang ngajar seperti Ratu Joda. Bahkan Yang Mulia tidak peduli padanya. Tapi dia tetap saja berada di sekitar Yang Mulia sepanjang waktu. Kali ini, dia akan membawa obat untuk lukanya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia sangat baik dan yang paling peduli pada Yang Mulia. Benarkah? Ya, tetapi aku tetap menunjukkan di mana dia berdiri. Aku mengambil obat darinya dan memintanya untuk pergi. Kemudian, akulah yang mengobati lukanya Yang Mulia. Apa? Ratu Rukaya, apa yang kau lakukan? Kau malah membantu Ratu Joda. Kau telah membuat kesalahan. Kau mengoleskan obat untuk Jalal yang telah Ratu Joda bawakan untuknya. Ratu Rukaya, berhenti seperti itu. Pikirkan. Pada akhirnya Jalal memakai obat-obat Ratu Joda yang dia bawakan untuknya. Ratu Rukaya, dia telah mengelabuimu untuk pekerjaan yang dia lakukan. Dia menjadi dokter untuk Jalal, tapi dia telah membuatmu marah. Tanpa sadar, dia membuat pekerjaannya dilakukan olehmu. Dia bahkan mendapat simpati Jalal. Mahamangga, berhentilah berbuat seperti itu padaku. Katakan padaku, apa kau punya solusi untuk ini? Dan juga kau boleh pergi sekarang. Ratu Rukaya, aku minta maaf. Aku tidak punya solusi untuk masalahmu. Tapi aku punya solusi untuk menghindari masalahmu. Apa itu Mahamangga? Kirim Ratu Joda menjauh dari Agra. Ini akan membuat dia menjauh dari Jalal. Baru setelah itu Jalal akan bisa terjaga pesona. Pesona? Dia tidak mempesona Yang Mulia. Aku tidak berbohong, Ratu Rukaya. Lihat kebenarannya untuk diri sendiri. Tidak bisakah kau melihat apa yang sedang terjadi? Jalal tidak menghukum Ratu Joda. Meskipun tuduhan dia mengklaim bahwa Benazir adalah seorang wanita beracun terbukti bersalah. Namun kau tidak percaya bahwa Jalal telah terpesona oleh Ratu Joda, Ratu Rukaya. Adik Ratu Joda yang bernama Sifani, pernikahannya dengan adiknya Jalal yang bernama Mirza Hakim. Namun Raja Barmal dibebaskan tanpa tuntutan, bukannya dihukum. Kau masih berpikir Ratu Joda tidak mempesona Jalal? Masya Allah, kau ini wanita yang pintar. Kau mengatakan bahwa kau memainkan pemikiran Jalal. Jadi cobalah untuk mengerti maksudku. Kemudian kau akan memahami bagaimana Ratu Joda telah mempesona Jalal. Demi Allah, lakukan sesuatu untuk hal itu. Lakukan sesuatu untuk menyingkirkannya. Aku permisi. Tidak akan makan buah-buahan ini. Aku ingin ramuanku. Semangka ini bukan untukmu. Tapi kau pasti akan berminat pada apa yang dimilikinya. Apa maksudmu? Memangnya apa yang menarik yang dia miliki, ha? Coba lihat. Apa itu? Ini adalah sebuah peta. Peta untuk apa? Peta penjara bawah tanah.
Coba lihat, utusan Abul Mali telah mengirimkan kita. Sudah waktunya untuk menyelamatkan Abul Mali dari penjara bawah tanah. Bersamaan dengan aku mengirim peta. Ada beberapa hal yang ingin aku beritahu. Datanglah temui aku di pasar. Bagus. Kita tidak harus membuang waktu lagi. Setelah Kamal Khan memberitahuku jalan, aku akan dapat menyelamatkan Abul Mali dari penjara bawah tanah. Kita harus menyelesaikan tugas kita sebelum ada yang tahu tentang rencana kita. Tapi bagaimana kita akan pergi keluar dari istana? Apa yang akan terjadi kalau seseorang mengenalimu? Bagaimana jika kau diserang? Kali ini tidak ada yang akan mengenaliku. Aku akan menyamar. Kali ini kau tidak ikut bersamaku dulu ya. Ini tidak aman bagi kita untuk pergi keluar bersama-sama. Sekarang apa langkah selanjutnya, Ratu Jodah? Aku tidak tahu kira-kira apa yang sedang dipikirkan oleh Benazir. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah melihat apa yang akan dilakukannya nanti, lalu mencari solusi. Apa kau pikir ini akan membantumu? Aku tidak tahu. Tapi setidaknya aku menyadari tindakannya dan apa rencana yang dilakukannya saat itu juga. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Saat ini aku hanya bisa menunggu. Tapi Benazir itu sangat pintar, Ratu Jodah. Bagaimana kalau dia mencoba mengelabui kita? Kalau begitu kita harus lebih pintar dari dia. Setelah yang terjadi kemarin, keamanan di sekitar Yang Mulia pasti akan diperketat. Jadi Benazir pasti akan tertangkap jika dia berani macam-macam pada Yang Mulia. Sudahlah, kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Jodah, kemarilah. Benazir pergi ke suatu tempat. Iya, kelihatannya dia terburu-buru. Kenapa dia berpakaian seperti seorang pelayan? Supaya tidak ada orang yang bisa mengenalinya. Ratu Salimah, Dia merencanakan sesuatu yang baru. Ratu Salimah, ayo cepatlah, kita harus mengikutinya. Bagaimana kalau itu berbahaya, Ratu Jodah? Iya, sudah pasti ada resikonya. Kalau begitu, kau harus tetap tinggal di sini. Tidak, Ratu Jodah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian dalam situasi ini. Aku ikut bersamamu, terlepas dari apa yang terjadi. Moti, jika kita tidak segera kembali, biarkan ibu mengetahui tentang hal ini. Ratu Jodah, kita harus segera mengikutinya. Kita harus tahu apa yang akan dia lakukan. Iya, Moti, tolong bawakan beberapa pakaianmu sekarang. Adgah Khan, ada berita mengenai pertempuran Chandri? Ada berita bagus, Yang Mulia. Mirza Hakim telah menundukkan para penyusup. Dia mengepung dari semua sisi hingga tidak ada jalan lain. Mereka melarikan diri, Yang Mulia. Bahkan Pangeran Rajput Amir Mansingh menunjukkan keahlian pejuang dengan sangat baik. Aku bangga dengan Hakim dan Mansingh. Aku berpikir bahwa Mansingh harus menjadi komandan setelah dia kembali dari pertempuran. Ini pemikiran yang sangat baik. Maafkan aku, Yang Mulia. Apakah kau tidak berpikir dia masih terlalu kecil? Umur tidak bisa membatasi keahlian. Aku masih sangat muda saat diambil tanggung jawab menjadi seorang raja. Dan Mansingh yang ku tahu sangat berbakat. Oh ya, Adgah Khan, apa kau tahu sesuatu mengenai Sipani dan kekasihnya Tejuan? Prajurit kita sudah mencoba untuk bisa menemukan mereka. Tapi sayang sekali, tidak berhasil, Yang Mulia. Beritahu pengawal untuk tugas ini. Aku ingin mereka di sini apapun taruhannya. Baik, Yang Mulia. Adgah Khan, apa kau menemukan sesuatu tentang orang-orang yang menyerang raja? Sampai saat ini belum. Maafkan aku, Adgah Khan. Kau harus menjaga keselamatan raja. Iya, Anda benar. Mam Angga, aku tahu bahwa penyerangnya adalah seseorang yang dekat denganku. Jadi jangan khawatir tentang hal ini. Aku akan mencari tahu siapa dia. Adam Khan, apa yang kau lakukan di Agra? Bukankah kau diberi tanggung jawab untuk mengatasi Baj Bahadur? Pasukanku sudah siap, Yang Mulia. Aku mengetahui setiap gerakan Baj Bahadur. Pasukanku akan menyerangnya saat keadaan darurat apapun. Itu bagus. Sekarang kalian boleh bubar.
Kenapa Kamalkan memanggilku untuk menemui di semua daerah yang ramai? Bagaimana aku menemuinya? Bahkan gelang kakiku yang setia padaku telah memperingatkanku terhadap bahaya. Ratu Jodah dan Ratu Salimah berada dalam penyamaran pelayan. Sekarang Ratu Salimah curiga terhadapku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sangat penting bagiku untuk bertemu dengan Kamalkan. Tapi Ratu Jodah sedang memata-mataiku. Apa yang harus aku lakukan? Ratu Salimah, kita harus waspada. Benazir adalah orang yang sangat cerdas. Dia akan bisa mengenali kita. Iya, Ratu Jodah, kita harus berhati-hati. Tapi ini aneh sekali, kenapa dia harus datang ke pasar? Aku tidak tahu. Tapi pasti ada misteri di balik penyamarannya. Kita harus mengetahui apa rahasianya. Bisakah kau perlihatkan padaku gelang biru itu? Ratu Jodah mengikutiku ke setiap tempat. Dia belum menyerah. Sepertinya aku harus berhati-hati dengan semua ini. Ratu Jodah ingin mengumpulkan bukti-bukti. Sepertinya dia tidak datang ke sini untuk membeli sesuatu. Perlihatkan padaku yang kuning. Tidak, Ratu Jodah. Sepertinya dia sedang memegang gelang itu. Dan aku yakin dia pasti akan membeli gelang itu. Seharusnya dia tidak berani datang ke sini lagi. Setelah rakyat memperlakukannya dengan buruk terakhir kali dia kemari. Itu berarti ada hal yang tidak beres. Apa itu, Ratu Jodah? Aku belum tahu. Tapi kelihatannya dia membeli gelang yang biasa saja. Dia tahu bahwa pernikahannya telah dipersiapkan oleh Yang Mulia. Kalau begitu, kenapa dia datang ke pasar untuk membeli gelang itu? Itu berarti dia tahu bahwa kita mengikutinya, Ratu Jodah. Dan dia sedang mencoba untuk mengelabui kita. Ratu Jodah, dia pergi. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang perilakunya. Tapi apa? Ayo, kita kembali ke istana. Baiklah. Perhatian semuanya. Ini adalah bencana alam. Air di dalam sumur dekat kuil telah menjadi beracun. Tolong jangan minum air itu. Banyak orang telah meninggal setelah minum air itu. Beberapa wisatawan yang telah berhenti di dekat kuil untuk meminum air dari sumur itu, dan mereka semua meninggal. Tidak ada yang tahu bagaimana air telah menjadi beracun. Perhatian semua orang, ini adalah bencana alam. Dia bicara tentang sumur di mana Benazir melompat ke dalamnya. Ya Tuhan, Benazir telah membuat air di dalam sumur itu jadi beracun. Itu berarti kita telah menemukan bukti kuat terhadap Benazir.